warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Coba lihat teman sebenarnya. Haikal sama. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS mengenai bagaimana melihat karena cahaya. Sebelum itu kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Dari 1, 2, 3. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai melihat karena cahaya yang ada di bab 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, serta dapat menjelaskan cara kerja mata melalui bagian skema sederhana. Yang dimaksud dengan bagian skema sederhana yaitu praktek sederhana. Udah bawa styrofoamnya kan? Nanti kita praktek mengenai bagaimana cara mata melihat. Nah, kira-kira mengapa kita bisa melihat benda? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya. Bagaimana cara mata kita bekerja? Kira-kira ada yang tahu? Gini, kalau misalnya di tempat terang kita bisa melihat benda. Kalau di tempat gelap bisa tidak? Jadi cara kita melihat benda terpengaruh besar oleh cahaya. Nah, siapakah yang dapat menyebutkan apa saja yang dapat kalian lihat di dalam gambar ini? Kira-kira ada apa aja? Ada yang menutup mata, ada yang di dalam halus, ada yang di dalam kira-kira kalau yang di dalam sini masih bisa melihat gak? Masih. Kalau yang di dalam kardus? Masih. Kalau yang ditutup matanya? Enggak. Karena tidak terkena. Apabila kalian berada di ruangan gelap, apakah kalian masih dapat melihat? Contohnya waktu mati lampu malam-malam gak bisa melihat apapun kan karena gelap. Nah itu karena tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Bagaimana ya cara mata bekerja? Apakah ada hubungannya dengan cahaya? Ada. Nah, bagian mata dan fungsinya. Sebelum mencari tahu cara kerja mata, mari kita pelajari dulu bagian mata. Bagian sekitar mata ada apa aja? Pupil. Dari atas dulu. Alis, bulu mata, lipatan mata, sklera, pupil. Nah, alis. Alis adalah rambut halus yang berada di atas mata. Setiap orang punya alis ya. Alis berfungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya alis, terus kita keringetan, nanti langsung muncul aja ke mata. Nanti kelilipan aja. Kalau misalnya ada alis kan jadi terletakkan di alis. Nah, ini contohnya. Lalu ada bulu mata. Bulu mata adalah rambut pendek yang letaknya di kelopak mata. Bulu mata berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Contohnya kalau misalnya kalian di jalan, kalau lagi main sepeda atau lagi naik dibonceng motor sama orang tua, terus kalau misalnya ada debu atau benda masuk, refleksnya gimana? Merem terus gosok-gosok mata karena ada benda asing yang masuk ke mata.
cahaya. Retina berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lalu ada saraf mata. Yang bagian sini kan tadi di sini retina. Nah, sini ada saraf mata. Nah, saraf mata ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal bayangan yang diterima oleh retina, termasuk warna ke bagian khusus di otak. Pernah dengar nggak orang yang buta warna? Orang yang buta warna itu bagian retina atau saraf matanya ada yang terganggu. Jadi misalnya ada warna merah, kita ngeliatnya warna merah nih, tapi kalau misalnya buta warna bisa aja ngeliatnya warna lain, misalnya warna hijau atau kuning ataupun benar-benar ya udah. Jadi di sekeliling itu cuma hitam putih doang. Jadi nggak bisa melihat warna. Atau misalnya pernah nggak kalian lihat di video orang yang buta warna terus dikasih kacamata terus nangis, pernah? Nah, itu karena dia ya intinya tuh seneng akhirnya dia bisa melihat warna yang ada di sekitarnya, karena selama dia hidup yang dia lihat itu cuma hitam dan putih doang. Ini yang pertama ada objek nyatanya. Ini misalnya kita melihat kucing. Nah, ini benda memantulkan cahaya ke arah mata, karena kalau nggak ada cahaya kita tidak bisa melihat benda. Lalu yang kedua prosesnya yaitu cahaya masuk ke dalam kornea dan dibelokkan pupil membuka sebagai jalan masuk ke cahaya. Jadi dari sini masuk ke dalam kornea ini, bagian kornea sini ya. Ini masuk, ditransfer ke sini. Nah, di dalam kornea ini, di dalam lensa ini, mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada sini, bagian sini retina belakang ya. Nah, tapi di belakang kan kita lihat sininya kan lurus gini, tapi ternyata pas waktu nyampe retinanya bayangannya dibalikin. Nih, bayangan benda yang ditangkap retina berbentuk terbalik. Lalu yang kelima, ujung-ujung syaraf penerima rangsangan di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Jadi meskipun yang bendanya tetap kayak gini, terus mata kita menangkapnya terbalik, tapi diteruskan ke otak. Nah, otak menerjemahkan sinyal yang diterima oleh retina sini. Lalu otak itu kan menerjemahkan apa yang kita lihat. Nah, otak itu berarti mengirim gambar ke kita bahwa oh yang saya lihat ini kucing. Nah, bayangannya ditangkap, dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Jadi contoh bagaimana cara mata melihat. Yang pertama objek nyatanya, lalu kedua masuk ke pupil atau lensa sini, lalu ketiga lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh ke dalam retina. Jadi objek, terus cahaya masuk ke pupil, terus baru masuk ke lensa, lalu dari lensa sini ditangkap oleh retina, dari retina ditransfer ke saraf otak, lalu otak bisa menerjemahkan apa yang kita lihat. Paham? Sekarang kalian bikin proses dari benda melihat sampai transfer ke otak secara berkelompok masing-masingnya.
menanyakan atau sama semua? Sama? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang 1 kali percobaan. Jadi misalnya satu soal nih, terus kamu habis berantem menjawab, nanti gantian temennya di belakang. Ya nggak bisa, berarti nanti kamu dapat poin. Balik lagi ke belakang. Coba bagian yang mengirimkan sinyal, bayangan, dan warna yang diterima oleh retina. Pencet ini. Pencet ini terus geser. Udah selesai. Tadi kan sudah praktek mengenai bagaimana cara mata melihat. Sekarang Ibu bagikan KPD per kelompok. Sama kayak tentang tadi, sama. Jadi merefleksi apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Kira-kira dari awal materi tadi, apa yang kalian pahami? Tadi bagian mata apa aja tadi? Bagian alis. Pupil, lipatan mata, selera. Terus bagian dalamnya? Kornea. Mata. Terus apa lagi? Saraf optik. Nah, karena kalian sudah memahami, kira-kira 3 hal apa yang kalian pelajari hari ini, yang kalian pahami 3 hal apa? Tentang apa yang pertama? Bagaimana mata? Melihat. Terus bagian-bagian mata, lalu proses melihat mata melihat. Terus 2 hal apa yang berkesan? 2 hal apa yang berkesan dari pembelajaran hari ini? Presentasi, lalu ada lagi waktu apa? 2 hal apa yang ini? Bagian apa ini? Mata. Oh iya. Bikin bagaimana proses mata melihat. Lalu 1 hal apa yang sulit bagi kalian, yang belum kalian pahami atau yang sulit tadi, yang sulit dikerjakannya bagian mana? Gampang semua? Gampang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai bunyi dan sifatnya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan lakukan di